sampai berhenti aja. TV yang sebelumnya perkenankan saya membacakan susunan acara. Sebelum kajian dimulai akan ada sambutan dari takmir Masjid Gede Kauman. Selanjutnya akan diisi tausiah inti dari beliau Profesor Abdul Mukti, kemudian penutup. Marilah kita awali dengan yang saya berdiri saja nanti untuk orang pintar-pintar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Prof. Mukti, kita bangga untuk punya tadi ada yang sempat bertanya kepada saya, sing jadi imam mau sinten? Di sing jadi imam mau sinten? Kemudian saya tanya, kira-kira sinten? Nah, kita bangga Mas Menteri. Ini ya, menteri yang kiai. Kalau menteri yang lain kiranya tidak akan kita persilahkan untuk tadi menjadi imam suku. Kita nggak berani terlalu berisiko. Alhamdulillah kita juga sudah menikmati bacaan ketika sholat subuh. Nah, kita pada pagi hari ini yang mendengarkan takmir Gede tidak menyodorkan tema tertentu karena Mas Mukti ini multi talenta sebagai kiai. Nanti silahkan untuk memberi tausiah sebagai sekretaris umum PT Muhammadiyah, nanti juga bisa kan garis-garis Muhammadiyah selaku menteri. Nanti juga akan banyak yang bisa disampaikan, kami monggo saja. Itu sambutan takmir. Terima kasih atas kehadiran semuanya, terutama Prof. Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak takmir Masjid Gede Kauman, alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim, sekaligus juga kita saling berwasiat untuk diri kita sendiri dan juga untuk kita sekalian, sehingga kita senantiasa istiqomah di dalam agama Allah dan mudah-mudahan istiqomah tetap memiliki semangat untuk mengisi hidup kita sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah.
ini yang orang pinter. Saya ini pinter. Metode pinter terus jangan-jangan gitu. Saya berterima kasih bisa hadir di sini. Dan ini pertama kali saya ngisi kuliah subuh di Masjid ini. Dan kuliah subuhnya juga agak unik, hari Sabtu. Biasanya nek mboten Jumat itu Ahad, ini Sabtu. Itulah cirinya orang Muhammadiyah itu senengannya yang koenter. Dan inilah menunjukkan kecerdasan untuk mencari celah. Jadi saya berterima kasih Pak Asman sudah diberi kesempatan untuk bisa bicara di sini. Dan saya tidak berdiri karena kalau berdiri nanti dikira sedang upacara. Kalau saya mau berdiri mau duduk sama saja. Karena ada ungkapan kalau ada ungkapan lama kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau saya duduk dan rendah sama-sama duduk atau berdiri sama-sama rendahnya. Nah, ukuran saya akan termahun. Kata ibu saya, diri menteri-menteri. Saya waktu itu ketika dikontak Mas Asman, masuk saya didakui beliau, saya tidak mematuhi kan ya suul adat. Walaupun kalau lebih jujur saya sudah terpaksa bangun pagi. Karena ada orang yang biasa bangun pagi, ada orang yang terpaksa bangun pagi, ada yang tersiksa bangun pagi. Nah, saya mungkin termasuk yang kedua, agak terpaksa. Tapi sebenarnya enggak juga, karena kita kan di Muhammadiyah ini, umat Islam ini kan sudah terbiasa untuk jangankan bangun pagi, kita kan sudah bangun fajar itu ya. Akhirnya Bapak itu juga tadi memulai dengan qiyamul lail dengan melaksanakan sholat sunnah tahajud. Tapi saya juga membiasakan bangun pagi karena saya harus konsisten mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya adalah bangun pagi. Karena tidak diberi tema, maka saya akan bicara suka-suka saya saja. Tetapi supaya ada hal yang bisa kita jadikan sebagai materi pengkajian, maka saya pada kesempatan ini akan mengajak kita semua untuk mencoba memahami dan mengamalkan apa yang dituntunkan di dalam Al-Quran, yaitu bagaimana pentingnya kita ini memelihara, menjaga ikatan dan persatuan di antara kita. Saya akan mulai dari firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah memerintahkan kita untuk beriktisam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dari bagian awal ayat ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah agar kita ini senantiasa bersatu, jangan bertafarruq. Berpegang teguhlah kamu, iktisam, cekeli sing kenceng, ojo sampai ucul. Bihablillah, dengan tali Allah. Para ulama menafsirkan hablillah itu adalah dinullah atau agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan
sekali-kali kalian semua itu bercerai-berai. Dan kita juga diperintahkan lagi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan hendaknya kamu ingat nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kamu sekalian ketika kalian semua saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, yang dengan agama Allah itu kalian dipersatukan dan hidup damai dalam persaudaraan. Dan ingatlah ketika kamu sudah di jurang api neraka, ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kamu sudah berada di jurang, sudah di bibir neraka, tersesat kehidupannya, yang dengan itu kalian bisa masuk neraka. Dengan tali Allah itu kalian kemudian selamat sehingga tidak sesat dan tidak tercebur ke neraka. Demikianlah Allah menjelaskan dengan gamblang petunjuknya untuk kita sekalian agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini kalau kita baca dalam beberapa kitab tafsir diturunkan di Madinah. Surat Al-Imran juga termasuk surat Madaniyah. Di Quran itu kan menurut waktu turunnya ayat Quran itu terdiri atas surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Mungkin saya sedikit memberikan penjelasan di sini. Sebagian kita memahami surat Makkiyah itu kan surat yang diturunkan di Mekah. Sedangkan surat Madaniyah itu surat yang diturunkan di Madinah. Tapi kalau saya baca di dalam tafsirnya Al-Qurtubi, Al-Jami bi Ahkamil Quran, dia menjelaskan surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad hijrah. Sedangkan surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Karena ada surat yang diturunkan ketika Rasulullah sedang berada di Mekah, tapi oleh para ulama dan oleh petunjuk Rasulullah juga disebut sebagai surat yang Madaniyah. Misalnya ayat terakhir yang diterima Rasulullah, surat Al-Maidah ayat 3 itu, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Kalau kita baca surat Al-Maidah termasuk surat Madaniyah, tapi diterimanya ketika Rasulullah sedang haji wada. Haji itu kan di Mekah, di daerah-daerah di Masyair sekitar Masjidil Haram. Tapi ini nanti supaya tidak jadi pelajaran tafsir, saya skip saja, saya balik ke sini lagi. Suatu ketika kelihatan di dalam masyarakat Madinah itu, sahabat Muhajirin dan Ansor ini akrab, rukun guyup. Bahkan dua suku terbesar di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, itu juga mereka rukun guyup. Mereka itu bercanda-canda karena saking akrabnya di antara mereka. Nah, melihat kerukunan, melihat keakraban Muhajirin dan Ansor dan juga suku Aus dan Khazraj itu, kok sekarang jadi rukun mereka itu? Kok sekarang mereka jadi kompak? Karena sebelum Rasulullah Muhammad SAW hijrah itu, dua suku besar di Madinah, suku asli di Madinah,
Aus dan Khazraj itu kan dua suku besar yang saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka memiliki slogan-slogan, atau mungkin kalau sekarang kira-kira yel-yel gitu, yang menggambarkan kehebatan suku mereka di atas suku yang lainnya. Lah kok jadi rukun? Kemudian yang lebih susah dibayangkan lagi adalah bagaimana sahabat Muhajirin, sahabat Nabi yang hijrah rela meninggalkan kampung halamannya mendukung perjuangan Nabi, kok bisa rukun dengan penduduk asli? Padahal biasanya namanya pendatang dan penduduk asli itu kan pendelung-pendelungan. Ini sopo itu, orang-orang teko bangun rumah gak main apik sisa. Wah udah untuk pikiran macam-macam, ternyata yang bangun, oh ternyata Mokti ya, menteri itu ya, menteri DPI ini harus di rumah apik. Langsung diubrek-ubrek. Oh iya lah, ini kena jelas ini. Gak ada money laundering. Tidak mudah mempersatukan pendatang budaya itu, tidak mudah. Sekarang ini di Eropa misalnya, orang-orang Eropa itu kan tidak siap juga dengan masuknya imigran yang berasal dari berbagai negara masuk dan kemudian menjadi tokoh sukses di Eropa. Padahal mereka itu dulunya imigran yang datang ke Eropa itu kan bisa karena banyak faktor. Sebagian itu ada yang memang masuk ke Eropa karena mereka itu belajar kuliah di Eropa, sukses, lulus, kemudian kerja di sana sebagai orang profesional. Ada juga mereka itu yang dulunya buruh-buruh kasar. Buruh kasar yang dibawa oleh juragan-juragan Eropa itu, kemudian kerja di Eropa, dan kemudian mereka berhasil, dan kemudian turun-temurun tinggal di situ. Atau yang berikutnya, memang mereka ini yang mencari keselamatan, karena negaranya perang. Negaranya perang, mencari keselamatan, mereka mengungsi ke Eropa itu. Dan kemudian berhasil. Nah, kalau saya baca misalnya sejarah masuknya Islam di Inggris, itu kan dimulai dari buruh-buruh di pelabuhan di Liverpool yang dibawa orang-orang Inggris sebagai kuli kasar di pelabuhan. Itu mereka dibawa dari IPB. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Kan IPB yang kampus itu bukan. Karena Inggris itu kan menjajah 3 negara itu kan. Dulunya kan 1, tapi kemudian pecah jadi 3 negara. Mereka datang sebagai buruh di pelabuhan, tapi tetap menjaga akidahnya. Muslim di Perancis itu kan sebagiannya adalah mereka yang memang dibawa dari negara-negara jajahan Perancis. Nah, ada yang menarik, misalnya sebagian mereka itu adalah para pelajar sekolah, mereka pinter, terus pena, nggak pulang lagi. Dan banyak, misalnya ini yang menarik, saya baru pulang dari Afrika Selatan beberapa waktu yang lalu. Saya ke Cape Town. Ini kunjungan saya yang kedua ke Cape Town itu. Kunjungan saya pertama tahun 2005, waktu itu mendampingi Pak Yusuf Kalla
meresmikan masjidnya Syekh Yusuf. Icang. Dari Yusuf meresmikan masjidnya Yusuf. Ini masjid ini betul apa-apa. Saya ke sana dan saya dapat informasi yang membawa Islam ke Cape Town itu orang Indonesia, namanya Syekh Yusuf itu. Syekh Yusuf itu dibuang oleh Belanda. Aslinya dari Makassar, makanya namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dari Makassar, kemudian perang melawan Belanda sampai di Serang itu. Di Serang ditangkap oleh Belanda. Kemudian ketika itu ditangkap, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Dan beliau juga mengembangkan Islam di situ, di Ceylon itu. Jadi banyak Muslim di Sri Lanka itu keturunan Indonesia. Waktu saya ke Sri Lanka ketemu kira-kira kalau di sini MUI-nya gitu, itu keturunan Indonesia. Pakai kopiah kayak saya ini kan kopiah khas Indonesia. Kalau yang betul-betul itu kayaknya Cina aslinya. Kalau nggak salah saja nggak tahu tidak ada kesalahan. Kemudian dibuang lagi oleh Belanda itu beliau ke Cape Town itu, di sebuah tempat yang sekarang namanya Makassar Cape, Kampung Makassar. Yang di kampung itu memang orang-orang keturunan yang di bawah Syekh Yusuf itu, makanya disebut dengan Kampung Makassar. Harapannya oleh Belanda itu dengan dibuang itu, Syekh Yusuf itu menyerah, tapi ternyata beliau tidak menyerah, malah kemudian mengembangkan Islam di situ. Bahkan masih ada tempat ziarah di situ, orang menyebutnya dengan shrine gitu. Yang memang saya waktu itu juga ragu-ragu karena ada yang menyebut beliau itu makamnya sudah dipindahkan ke Makassar. Tapi di situ masih ada itu tempat yang dibuat seperti makam. Ada yang bilang yang dibawa ke Makassar itu jasadnya, yang di situ kerandang. Cekatil kalau mingguan itu, kalau ini apa nih? Tahu mas? Deh, pokoknya masuk itu lah. Lawan senang jenazahnya kok ya orang berziarah ke sana, saya kasih itu orang ziarah doa gitu. Tapi poin saya, Islam masuk ke sana itu yang bawa orang Indonesia. Syekh Yusuf itu yang dibuat oleh Belanda. Bahkan kemudian di situ juga ada makam leluhurnya Pak bin Samsudin, namanya Ismail Diamalela. Ditangkap juga dari Sumbawa itu oleh Belanda karena melawan Belanda. Harapannya dengan dibuang itu meninggal dunia. Kemudian dibuang ke Afrika Selatan, bahkan diasingkan di pulau namanya Robben Island. Itu pulau yang kemudian Nelson Mandela juga pernah dibuang di situ oleh Belanda itu. Nah, ada makamnya Syekh Ismail Diamalela itu di Cape Town. Nah, poin saya apa? Poin saya adalah bahwa banyak yang menyebarkan Islam itu adalah mereka yang hijrah, mereka yang berpindah dari kampung halamannya ke tempat baru. Kadang-kadang sebagian masyarakat itu tidak siap dengan pendatang itu. Makanya orang-orang Eropa itu kan banyak yang masuk rasis kan, banyak yang rasis. Ini biar ini problem ini ya modal kerja di kapal, kok saya ini sugih. Sudah begitu dia membawa agama Islam yang itu kemudian merubah tradisi dan juga budaya masyarakat setempat. Makanya kalau Bapak Ibu nanti ibu-ibu kalau tinggal Inggris dulu, itu sekarang cari orang yang berjilbab itu banyak sekali. Bahkan di Inggris itu yang ditulis di dalam bukunya
masih sampai sekarang, bukan bangkrut. Itu yang dikhususkan untuk perempuan, bank perempuan. Jadi nasabah perempuan, semua teller dan semuanya itu perempuan. Nah, kembali kepada ayat tadi itu, orang-orang Yahudi itu tidak suka melihat umat Islam itu rukun di Madinah. Membangkitkan slogan-slogan permusuhan di antara terutama dua suku asli di Madinah. Orang Yahudi itu kan dari dulu memang sukanya itu bikin ontran-ontran. Karena mereka ini sudah ada di Madinah sebelum Rasulullah Muhammad itu hijrah. Dan mereka itu yang menguasai ekonomi dan politik di Madinah. Orang-orang Yahudi itu yang menguasai ladang-ladang pertanian di Madinah. Nah, dia menguasai itu dengan cara apa? Memecah belah penduduk asli itu. Sementara Rasulullah Muhammad dengan beliau berhijrah itu mempersatukan semua masyarakat di Madinah. Nah, karena orang Yahudi itu sekian lama berkuasa dengan memecah belah itu, kemudian umat Islam ini rukun, tidak bisa lagi dipecah belah, maka mereka mulai kekurangan, mulai hilang kekuasaannya. Disitulah kemudian kita melihat di dalam sejarah itu hampir semua peperangan yang terjadi di Madinah itu kan provokatornya orang Yahudi di Madinah. Karena itu maka dengan provokasi orang Yahudi itu, para tokoh dari suku-suku di Madinah itu mulai saling membenci satu dengan yang lain lagi. Lalu kemudian diturunkan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai, sehingga kita ini menjadi bersatu karena diikat oleh agama Allah. Karena itu ketika kita itu memeluk Islam, kan kita sebut dengan akidah Islam. Akidah itu artinya ikatan. Ada akdun nikah, itu kan ikatan pernikahan atau nikah yang diikat. Makanya orang seringkali bercanda nikah atau kawin. Karena ada kawin tidak ada ikatannya. Sehingga yang mengikat laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri itu akadnya itu. Karena sekarang Bapak dan Ibu itu banyak orang yang mengaku sebagai keluarga, berkeluarga tapi tidak menikah. Dan itu jumlahnya semakin meningkat sekarang ini. Jumlahnya semakin meningkat. Alasannya ribut menikah. Bahkan kemudian ketika mereka sudah punya anak, kemudian berpisah, orang ngaku nih anak sopo. Wah, akhirnya pakai tes DNA. Pakai tes DNA. Nah, tes DNA itu ibu-ibu, bapak-bapak, itu bisa menunjukkan bocah kuwi bapake sapa, ibune sapa itu bisa. Tetapi sisa dadi anak itu nikah apa tidak, itu DNA tidak bisa membuktikan itu. Jadi secara biologis ya udah anak ini persis itu fotokopi diperkecil. Tetapi saya bisa punya anak itu nikah dan tidak bisa dibuktikan dengan tes DNA. Padahal yang penting kalau kita ini umat Islam justru nikahnya itu yang penting.
aktu nikahnya itu yang penting. Dan itu tidak dibatasi waktu kan? Nggak ada nikah kok dibatasi 1 periode kepemimpinan utama, itu kan nggak ada. Jadi kan ada pernah cerita lucu di masa lalu, ada Pak Budi juga ya Pak Rektor. Suatu saat ada seorang suami itu nangis di kamar. Ketika suami nangis itu terus istrinya itu mendampingi, Pak kenapa menangis? Suaminya nangis sambil membaca buku kecil. Buku kecil dibaca, ternyata itu buku nikah. Kenapa Bapak menangis baca buku nikah? Dia kok nggak ada masa berlakunya ya? Nikah kalau masa berlakunya pada kesim baik. Nah kita itu menjadi bersatu karena diikat oleh tali Allah. Tuhan kita sama, Rasul kita sama, Quran kita sama, kiblat kita Sama. Sehingga ketika permusuhan itu mulai, ketegangan mulai terjadi, Allah menurunkan kamu berpegang teguh pada tali Allah. Wala tafarraqu. Nah, sehingga karena ada lafaz wala tafarraqu itu Yusuf Qaradawi dalam kitab beliau Fiqhul Ikhtilaf itu menyebut ada hadis yang populer ya Bapak Ibu, hadis yang populer bahwa umat Islam itu nanti pecah menjadi 73 golongan dan semuanya sesat kecuali satu. Seorang sahabat kemudian nanya, siapa satu itu Nabi? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Yusuf Qaradawi berpendapat hadis itu dhaif walaupun masyhur. Kenapa harus disebut dhaif? Karena hadis itu seperti membenarkan adanya perpecahan di kalangan umat Islam. Padahal Quran melarang perpecahan. Nah, kalau suatu hadis itu matanya, isinya bertentangan dengan Quran, maka hadis itu menjadi dhaif. Jadi ngumpulnya gampang. Nek hadis kok bertentangan dengan Quran itu gampang saja, itu mesti dhaif. Nah, yang tidak bisa dihindari adalah ikhtilaf, perbedaan pemahaman. Islamnya sama, tetapi pemahamannya berbeda. Yang pemahaman berbeda itu di kalangan umat Islam itu terjadi di wilayah-wilayah cabang, bukan di wilayah-wilayah usul. Karena perbedaan metode memahami atau perbedaan dalam menerima suatu dalil. Tetapi yang lain-lainnya sama. Soal ini saya ada banyaklah cerita. Kita juga mengalami itu. Kalau Bapak Ibu, saya pernah ketika sedang haji waktu itu, karena datanya ke Masjidil Haram agak belakangan, yang saya sholatnya di pelataran, nggak bisa di dalam pelataran. Nah, sedang sholat, tiba-tiba jamaah sebelah saya ini terima telepon. Nah, begitu ada telepon diangkat, berarti ayat prayer. Sholat sama telepon. Nek ngoten niku teng masjid gede, asal boten niku. Wah, iki aliran baru. Ono sholat sama telepon kok diangkat. Padahal nek sebenarnya anak nangis berarti jare. Padahal kalau kita baca riwayat itu kan kalau suatu saat ada seorang ibu yang sholat, anaknya nangis dan dibiarkan, maka ditegur oleh Nabi, kamu nggak dengar nggak? Ada orang ini, ada bayi nangis, kami biarkan. Malah suatu saat juga di dalam riwayat disebutkan Nabi itu suatu saat sholatnya agak dipercepat. Sahabat agak tanya, ini Nabi kok sholatnya kok agak ngebut? Bukan karena ngejar pesawat. Kamu benar nggak ada bayi nangis itu? Jadi walaupun sekusuk-kusuknya juga jangan sampai nggak dengar apa-apa. Kalau pengen kusuk nggak dengar apa-apa, pakai earphone aja. Nah ini sholat kok nomor telepon.
Saya pernah punya teman lebih ini lagi. Dia sholat, kemudian ada ketuk pintu, assalamualaikum. Lagi sholat itu. Iya, teman ini. Jadi kita tidak mengerti, tidak bisa menerima perbedaan itu kan repot ya. Dengan saya pernah ini saya ceritakan berkali-kali itu. Waktu saya shortkos di Inggris itu Pak Rektor, kan saya setiap hari Jumat itu Jumatan di masjid di Birmingham itu pindah-pindah itu. Setiap Jumat saya pindah. Nah satu saat saya sholat di masjid namanya Gampung Sari itu di Birmingham Selatan itu. Imamnya itu bacaannya bagus sekali. Nah di masjid itu sebelumnya itu yang saya sholat Jumat itu bacaannya itu yang pas-pasan lah. Bacaan saya tadi itu pas-pasan. Terus pokoknya bermundi gitu. Ini mau bacaannya bagus setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kulo niku amine banter dhewe. Amin. Ternyata sing banter dhewe niku kulo tok. Sing niku boten suarane. Wah wis dhewe amine banter dhewe. Nah pas kulo kuliah itu saya belum tahu kalau ada aminnya pelan itu, tahunya saya bismillahnya pelan itu kan memang untuk dibahas dipikir. Lah kok ini ketemunya aminnya pelan. Pas kulo niku wis surat dirai lah wis. Dhewe aminnya banter dhewe. Nah setelah saya pengalaman itu saya baca fikih ternyata ada mazhab tertentu yang aminnya itu pelan. Pernah juga kan awal-awal saya di Inggris itu kan mau Jumatan juga ceramah 20 menit itu saya ketinggalan sudah itu. Wah sudah ketinggalan sudah berubah. Ternyata ceramah pengantar Jumatan. Lama sekali ceramahnya. Jumatannya kapan? Gur 5 menit baca apa? Jadi semua itu ceramah ya. Orang-orang tema apa bahasa Urdu belum betul-betul. Ternyata khutbahnya itu cuma 5 menit, yang tadi itu ceramah tok. Wah itu udah mau gede di banget itu. Wah ini udah ganti mazhab ini gede. Karena itu mana ikhtilaf tidak bisa dihindari, tapi tafarruq itu tidak boleh. Tapi kalau kita semuanya umat Islam untuk punya manhaj yang jelas. Bapak Ibu sekalian, saya sampai jam berapa ini Mas? Karena saya habis ini mau senam. Menjaga kesehatan. Senam anak Indonesia hebat. Nah, ini kebijakan saya juga ini. Kita senam supaya tidak senemen. Kita diikat itu. Nah ketika Quran bicara mengenai habl itu, saya baca di Quran itu kata atau lafaz habl itu disebutkan sebanyak 5 kali. 3 kali dalam surat Ali Imran. Tadi saya sebut habl di dalam Ali Imran 103. Kemudian habl disebutkan 2 kali dalam Ali Imran 112. Ini juga sama cerita orang Yahudi juga. Allah berfirman, "Duribat alaihim dzillah aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Wa duribat alaihimul maskana. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Orang-orang Yahudi itu mereka itu ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada hablum minallah dan hablum minannas, berpegang pada agama Allah dan berpegang pada ikatan di antara manusia. Ini kalau kita baca di dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah, gitu kan, disebutkan dalam MKCH itu kan hidup manusia harus bermasyarakat, itu di antara ayat yang disebutkan ini.
manusia di mana mereka berada. Sebagian ada yang menjelaskan dengan hablum minallah itu vertikal, hablum minannas itu horizontal. Sebagian memaknai hablum minannas itu terpisah dari hablum minallah. Kalau saya memaknainya tidak begitu. Hablum minannas itu, ikatan kita dengan manusia itu adalah pengamalan dari hablum minallah. Sebab kalau nanti dipisah itu seakan-akan relasi kita sama manusia itu tidak ada hubungannya dengan agama. Padahal menurut saya kita ini baik dengan sesama manusia itu karena mengamalkan perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk banyak berderma, bersedekah dengan tetangga. Cara berdermanya yang berbeda. Kalau saya kan sering menjelaskan hadis Nabi, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Karena kalau kita berbaik-baik dengan tetangga, itu mengamalkan hablum minallah. Bukan karena umum ngono ya memang kudu ngono, bukan begitu. Itu bagian kita mengamalkan hadis Nabi tadi. Makanya saya itu sekarang mulai sering mempopulerkan istilah pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Terus betul. Nek kalian tahu ini ku apa? Oh mayoritas di pagari ya insyaallah aman. Soalnya sing pagari niku tanggone. Nek kalian tahu ini ku congkrak dengan tetangganya itu congkrak maju terus temboknya juga dhuwur, terus tembok ini pun dipasang listrik biar orang nggak bisa masuk. Yang kesetrum bukan malingnya, dia sendiri yang kesetrum. Lah sesama tetangga kok malah congkrak, tombol kok malah digedingi. Ya mana enaknya orang hidup begitu. Ketika lewat itu, wah, begitu jadi menteri mobilnya Camry. Karena hubungannya dengan tetangga tidak baik, adalah orang durang mobilnya dewe baik kok. Sudah itu tambah lagi klakson lagi. Didit sombong ya. Karena hubungan sosialnya tidak baik. Kalau hubungan sosialnya baik, kita tuh hidup itu tentram, nyaman. Sehingga hablum minannas itu tidak terpisah dengan hablum minallah. Kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, jauh di sana. Membantu di sana karena apa Pak Bu? Karena solidaritas. Kenapa solidaritas? Karena ada hadis yang menyebutkan malam yahtama bi amril muslimina falaisa minna. Barang siapa yang tidak mementingkan, tidak menghiraukan nasib sesama umat Islam itu, dia tidak termasuk umatku kata Nabi. Jauh di sana, tidak kenal, tidak apa, dibantu. Dan itu adalah hablum minannas. Yang itu karena ada tuntunannya dari agama kita. Makanya kalau pada konteks ini saya sering membuat tafsir. Misalnya begini Bu, lampu lalu lintas. Itu menurut saya bagian dari pengamalan kreatif ajaran Islam. Karena supaya orang itu tertib. Tabrakan. Nah, saya dalilnya ini, waktu fitul adza anitoriki sota. Menghilangkan duri dari jalan, membuat orang itu bisa berjalan dengan aman, itu sota. Nah, bayangkan kalau nggak ada lampu merah, waktu itu tabrakan, kemudian merah terus. Karena ada bilang, udah lampu merah saja, ini nggak ada di Quran. Memang nggak ada di Quran lampu merah. Yang di Quran itu ada wakaf lazim, wakaf mutlak, wasol. Sehingga kita ini bisa hidup rukun dan damai kalau kita ini mematuhi aturan-aturan yang berlaku.
Nah, kemudian dua lagi habl itu disebutkan di dalam surat Qaf. Surat Qaf ayat yang ke-16. Di situ disebutkan Allah itu Tuhan yang menciptakan manusia. Dan Allah Maha tahu apa yang dibisikkan oleh setan ke manusia itu. Karena apa? Karena Allah itu lebih dekat dari urat lehernya. Aqrabu min hablil warid. Artinya apa? Di hadapan Allah itu tidak ada satu pun sedikit pun yang rahasia. Karena Allah yang menciptakan manusia. Misalnya kalau di sini Pak Azman insinyurnya apa? Pertanian. Insinyur pertanian itu ngurusin apa nih? Ngurusin FBG. Ngurusin FBG. Pak Budi ini insinyur tanah juga ya. Dan beliau ini sejak sudah jadi profesor pun masih IPM. Kan gelarnya IPM. Gelarnya IPM terus nggak pernah IMF beliau. Sudah rektor, sudah profesor masih IPM. Kalau orang itu yang menciptakan sesuatu itu ngerti rahasianya apa, itu ngerti. Sehingga karena itu maka kamu jangan jauh-jauh dari Allah. Kamu berdoa kepada Allah karena Allah itu dekat. Dan karena itu kalau doa nggak usah gembar-gembor. Pelan saja kalau kita berdoa, Allah itu mendengar. Karena Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Sehingga kalau kita itu hidup kita itu gundah, resah dan gelisah begitu, mengadulah kepada Allah, karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah itu mendengar apa yang kita katakan, bahkan tidak kita ucapkan pun Allah itu tahu. Kerentekin hati itu Allah tahu. Ada orang ketemu saya, kemudian kelihatan saya itu resah dan gelisah. Kemudian Pak Menteri kok kelihatannya kok agak nomor-nomor masalah enggak, saya ceria saja. Di depan manusia kita bisa bilang, tapi Allah tahu. Jangan-jangan ya khawatir. Menteri-menteri sekarang itu pada khawatir semua. Khawatir kena reshuffle. Salah satu menteri yang tenang-tenang karena masih Sekjen PP Muhammadiyah. Dan kalau punya banyak jabatan itu sakunya banyak Mas Azman. Ini saku Sekjen PP, ini saku Profesor UIN, ini saku Menteri, ini saku Ustaz. Jadi tadi multi. Jadi kalau multi sakunya kayak Mas Azman. Allah itu Maha tahu apapun yang ada dalam diri kita, yang kita zahirkan maupun yang kita sembunyikan. Itu jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan pernah merasa sendiri di tengah masalah yang ada, karena Allah itu Maha tahu. Tapi juga jangan kemudian pernah mengatakan ketika mau berbuat tidak baik, nggak apa-apa, ini hanya antara kita berdua. CCTV sudah saya matikan semuanya. Gak ada yang tahu yang kita lakukan. Orang hotel juga gak akan berani buka pintunya kalau saya tulis don't disturb. Ojo dioprak-oprak. Rumah sari. Karena apa? Allah tahu yang kita lakukan. CCTV bisa tidak tahu. CCTV itu teknologi. Begitu ditutup layarnya, serai semoto itu peteng apa itu sudah. Makanya kan beberapa penjahat hebat itu kan kalau mau berbuat jahatnya CCTV-nya dimatikan dulu. Tapi ada potret dua pencatat hebat itu Rokib dan Aten. Oke, CCTV mati tapi Rokib ada, Aten ada. Dan itu nyatanya nggak pernah keliru itu. Mayal fitur min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Karena itu jangan pernah merasa kita ini tidak diawasi oleh Allah. Berbuat baik itu juga Allah tahu, berbuat jahat Allah juga tahu, walaupun manusia tidak tahu.
itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa sendiri. Marilah kita senantiasa berada dekat dengan Allah, sehingga kita oleh Nabi diberikan tuntunan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ada manusia kita bertakwa, tidak ada manusia kita bertakwa. Nah, soal ini Bu, ada cerita seorang pejabat. Pejabat itu top lah. Teorinya kalau jadi pejabat itu ya pendapatannya makin banyak. Teorinya makin Bapak Ibu. Kayak saya ini juga insya Allah pendapatannya makin banyak. Pendapatnya yang mulai berkurang. Kenapa? Menteri itu kan dapat namanya DOM, dana operasional menteri. Gajinya tidak banyak. Tapi dana operasionalnya itu insya Allah cukup untuk beli nasi bungkus di pengajian. Alhamdulillah panitia sudah menyediakan. Wah, ini istrinya curiga, gajinya meningkat kok, maisha untuk saya kok nggak pernah tambah. Dia datang ke kantor suaminya. Pas suaminya keluar, dia buka laci meja kerja suaminya itu, pengen duit berapa Bu? Begitu banyak duit di situ. Suaminya masuk, terus istrinya nanya, Mas, mohon maaf ya tadi pas Mas keluar saya buka lacinya Mas kok banyak uang, itu uang apa? Sambil malu-malu suaminya bilang, itu uang sial deh. Maksudnya sudah saya sembunyikan, adik tahu juga. Istrinya tahu. Makanya kan suami-suami tertentu yang takut istri kan bilang ada uang laki-laki gitu ya. Nah, ada yang kritik, ini kan ada yang kritik, tapi ketidakjawabnya jadi uang laki-laki itu maksudnya uang selingkuh katanya. Tapi yang bikin rusak dunia ini. Dunia rusak. Nggak boleh, karena Allah itu tahu yang kita lakukan. Orang lain tidak tahu pun Allah tahu. Dan kalau orang itu menyembunyikan dosa, walaupun manusia tidak tahu itu, dia tidak tahan dengan dosa itu. Yang akhirnya kemudian keperucut. Jadi banyak orang tertangkap itu kan karena keperucut. Karena masuk dalam alam bawah sadar, baru disembunyikan terus begitu. Masuk alam bawah sadar, begitu masuk alam bawah sadar, keperucut apa? Melindur. Oh, sudah rapi, disembunyikan itu semua anak buah dikasih tahu aman, oke Pak, oke. Keperucut pada saat melindur. Bapak tadi melindur apa? Melindur apa Bu? Pokoknya menyebut sesuatu. Apa ya? Karena itu kata Al-Ghazali, dosa itu adalah suatu perbuatan yang kalau diketahui orang kita tuh malu, sehingga kita sembunyikan, tapi disembunyikan pun Allah tahu. Nah, karena itu Bapak sekalian, jangan kita putus tali kita dengan Allah. Nah, satu ayat tadi itu disebutnya di dalam surat Al-Lahab. Itu cerita tentang istrinya Abu Lahab. Ini suami istri kompak berbuat jahat. Kan banyak yang punya bapak-bapak ya. Berbuat jahat itu kompak suami istri. Nah, disebutkan di situ istrinya Abu Lahab itu karena saking hasutnya kepada Nabi, dengkinya kepada Nabi, fi jidha hablum min masad. Di lehernya itu terlilit tali yang dipintal. Itu maksudnya apa? Orang yang menyiksa dirinya sendiri dengan berbuat jahat kepada orang lain. Kalau kita tuh bahasa kampung saya serai, bahasa Sunda apa ini? Serai itu iri dengki. Orang yang sukanya itu SMS, sedih melihat orang senang itu serai. Kalau orang itu isinya itu suudzon terus kepada orang lain, itu kan dia menyiksa dirinya sendiri kan. Sementara yang dia suudzon itu malah nggak peduli gitu. Saya ada cerita waktu lagi kursus bahasa Inggris itu Mas Anang, saya dalam bahasa Inggris salah melulu, terus dia tuh jengkel terus dia mohon maaf misu pakai bahasa Inggris, ditulisi di ruang kerjanya itu your grandmother, artinya mbak Bui. Dia bilang nama Jawa kan misu deh.
fi jidha hablum min masad. Karena itu ibu bapak sekalian, menutup drama saya ini, selain penjelasan-penjelasan tadi itu kita terikat itu, nah ini ada tafsir baru ini. Saya memaknai habl itu tidak sekedar ikatan yang sifatnya transendental atau normatif, tapi habl itu juga menunjukkan ajaran Quran tentang pentingnya jejaring, pentingnya network. Sekarang saya sempat membaca buku judulnya New Power, yang di situ dijelaskan New Power itu gambarnya hashtag gitu. Yang itu menunjukkan bahwa kekuatan manusia sekarang itu adalah kekuatan jejaring, kekuatan jejaring. Nah kita ini menjadi kuat, menjadi hidup rukun dan maju kalau punya dua jejaring menurut Al-Quran tadi. Jaringan yang kita bangun karena akidah kita sama, dan jaringan yang kita bangun karena kita memiliki sahabat yang sebanyak-banyaknya, memiliki teman di mana-mana, memiliki sahabat dimanapun kita pergi. Kalau orang itu punya jaringan, punya banyak kawan, insya Allah hidupnya akan menjadi sukses. Dan inilah yang menjadi landasan kenapa kemudian kita ini perlu memperbanyak jaringan dan hubungan yang baik di antara sesama. Dan untuk itu kita umat Islam ini kan punya jejaring seluruh dunia, kesamaan akidahnya jejaring. Bahkan manusia walaupun dia berbeda keyakinan dengan kita, kalau hubungan kita dengan mereka juga baik, itu juga jejaring. Karena Quran menyebutkan kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu umat yang satu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perkuat ikatan kita, ikatan sebagai sesama umat Islam. Yang kedua, mari kita perkuat ikatan sosial kita, ikatan sebagai warga di mana kita berada, di RT, di RW, di kelurahan, bahkan ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena bangsa ini tidak akan bisa kuat kalau kita tidak rukun, tidak terikat satu dengan yang lain. Dan inilah yang dipesankan Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan itulah pesan Al-Quran, kita ini bisa menjadi mulia, tidak terhina, tidak nista kalau kita pegang dua tali, hablum minallah dan hablum minallah. Tidak ada ceritanya orang yang bertengkar itu akan tenang hidupnya. Ada pepatah Jawa gitu ya, yang ajaran di Jawa itu rukun agawe santosa, doa agawe sengsara. Ini Quran itu. Gak ada ceritanya orang tafarruq, congkrak, kok kemudian jadi maju, itu tidak ada. Dan inilah yang perlu kita ciptakan bersama-sama, kita bangun bersama-sama, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita hidup tenang karena senantiasa dekat dengan Allah, dan kita juga hidup tenang karena senantiasa dekat dengan sesama yang merupakan bagian dari ikatan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam NKCH itu sekali lagi disebutkan hidup manusia bermasyarakat. Kalau kita baik dengan tetangga, insya Allah hidup kita juga tenang. Kalau kita baik dengan sejawat, insya Allah hidup kita tenang. Kalau suami istri hubungannya baik, insya Allah juga hidup kita menjadi tenang. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, network, jejaring itu yang penting kita bangun. Tapi jejaring yang paling kuat adalah jejaring yang ikatannya adalah akidah. Karena Quran membuat metafor, ada di jejaring itu dua-dua, tetapi kalau tidak dasarnya iman, itu ringkih, namanya sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu kan kelihatannya kan dua-dua, tapi kena angin itu lentir-lentir. Apalagi kena benda keras langsung berubah. Karena tidak ada fondasinya secara akidah. Jadi walaupun orang itu punya jejaring, kalau jejaringnya itu tidak akidah, jejaringnya itu tidak kuat, dia mudah roboh. Disinilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita berjejaring, pentingnya kita saling bekerjasama. Bahkan untuk berbuat baik pun kita sudah harus berjejaring, harus bekerjasama.
diperintahkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berbuat baik itu bersama-sama. Yad'una bersama-sama berjejaring. Ya'muruna bersama-sama berjejaring. Kalau kita tidak berjejaring, mudah patah dan kita juga tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Saya kira demikian dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya tidak akan memperpanjang pemberitaan Bapak Ibu sekalian. Sudah selama 1 jam ternyata Pak Budi, mohon maaf. Tidak terasa. Apalagi yang duduk sudah mulai selonjor. Dan sudah tahu maksudnya, saya sudah ceramah terlalu lama. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilapan, dan tutur yang tidak berkenan. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sekalian, melimpahkan rahmat, inayah dan taufiknya, sehingga kita istiqomah dengan iman dan Islam kita, dan kita hidup damai sejahtera dengan tuntunan Allah, dengan sunnah Rasulullah, dan dengan mengikuti semua norma-norma yang berlaku di masyarakat kita, tradisi-tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan ajaran dan agama. Demikian, sekali lagi mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Abdul Muti atas pemaparannya. Semoga kita mendapatkan ibrah yang baik dan kita doakan beliau sehat-sehat selalu, sukses menjadi menteri yang soleh dunia dan akhirat. Kalau nanti cari JMT, saya siapa yang membawa atas. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak Ibu, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah bisa jumpa di sini.